Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Atman di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang indah ini, saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai 37. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Jangan pula bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kalian katakan ya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Di waktu saya masih kecil, saya suka mengambil uang mama di dalam tas atau di dalam dompet. Saya biasa ambil 20.000 hanya untuk beli satu buah gula-gula. Ketika mama tahu bahwa ada uang di tasnya yang hilang atau tidak ada, dia akan bertanya kepada kami semua anak-anaknya tentang siapa yang ambil uang mama di tas atau di dompet. Dan saya spontan menjawab bahwa bukan saya yang ambil. Padahal jelas-jelas saya yang ambil. Saya berusaha membuat sumpah di hadapan mama bahwa betul mama, saya bersumpah saya bukan yang ambil. Dalam Injil hari ini, dalam khotbah di bukit, lagi-lagi Yesus mengungkapkan salah satu isi hukum Taurat, yaitu jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Yesus mau mengkritisi praktek hidup yang dijalankan oleh orang Yahudi, di mana mereka melakukan sumpah hanya untuk menguatkan pernyataan mereka terhadap apa yang mereka anggap dan yakini sebagai sesuatu yang benar, dengan tujuan untuk membela diri mereka sendiri. Mereka bahkan berusaha membela diri dan membenarkan diri dengan bersumpah mengatasnamakan Tuhan. Yesus melarang mereka untuk tidak boleh bersumpah demi langit, karena langit adalah takhta Allah. Juga tidak boleh bersumpah demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kaki Allah. Juga tidak boleh bersumpah demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Yesus juga melarang mereka untuk tidak bersumpah demi kepala mereka sendiri, karena satu orang di antara mereka pun tidak ada yang berkuasa untuk memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, melalui Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang jangan bersumpah palsu. Perintah ini tentu tidak asing bagi kita orang Katolik, karena kita tahu bahwa perintah ke-8 dari ke-10 perintah Allah, yaitu jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Yesus tidak bermaksud untuk melarang kita untuk melakukan sumpah. Yang diinginkan Yesus adalah peganglah sumpah kita di hadapan Tuhan. Yesus tidak mau kita melakukan sumpah hanya untuk menguatkan pernyataan terhadap apa yang kita anggap dan kita yakini benar, dengan tujuan untuk membela diri. Yesus tidak mau
Kita berusaha membenarkan diri dengan bersumpah mengatasnamakan Tuhan. Kalau untuk maksud yang baik, Tuhan pasti tidak akan melarang kita untuk melakukannya. Misalnya, suami istri membuat sumpah sebelum menerima sakramen perkawinan, atau seorang frater melakukan sumpah sebelum menerima tabisan diakon atau tabisan imam, atau seorang suster membuat sumpah sebelum menerima kaul-kakau, dan seterusnya. Tuhan sangat mengharapkan agar kita berani bersikap, ya, hendaklah kita katakan ya, dan jika tidak, hendaknya kita katakan tidak. Tuhan mau kita hidup jujur apa adanya dan tak perlu menutupi kebohongan dengan cara bersumpah palsu. Tuhan sangat menginginkan agar apa yang ada di dalam hati, itulah yang harus kita ucapkan, kita ungkapkan, dan tidak perlu berlebihan. Karena yang berlebihan justru itulah milik si jahat. Hati ini adalah milik kita. Bibir ini adalah juga milik kita. Tuhan tidak ingin kita bersikap lain di bibir, lain di hati. Tuhan ingin agar kita membangun kebiasaan hidup jujur, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan sesama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di zaman sekarang, kejujuran tergerus oleh pengejaran harta dan kenikmatan duniawi, sehingga seringkali kejujuran dikalahkan oleh konspirasi jahat dari orang-orang yang tidak jujur, di mana yang benar menjadi salah, dan sebaliknya, yang salah menjadi benar. Tak bisa disangkal bahwa sekarang ini justru kebohongan semakin menggurita. Kemajuan teknologi dipakai oleh orang tertentu untuk menyebarkan informasi yang dibungkus dengan kata dan gambar yang memikat agar diterima orang sebagai sebuah kebenaran. Padahal, informasi tersebut berisi penipuan atau kebohongan atau hoax, dan ini menguntungkan orang tertentu. Dewasa ini, kejujuran adalah sesuatu yang sangat langka dan sangat mahal harganya. Di tempat kerja, orang sering bermain aman biar tidak dipecat atau di-PHK oleh atasannya. Kebanyakan orang tidak mudah untuk mengungkapkan isi hatinya karena ada penghambatnya: etika, sopan santun, rasa malu, ingin benar, ingin selamat, dan sebagainya. Tuhan mengajak kita untuk bertindak jujur dalam segala hal, baik terhadap Tuhan, diri sendiri, dan juga terhadap orang lain. Tuhan menyadarkan kita bahwa yang jauh lebih penting adalah mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita bisa melakukannya kapan saja kita mau. Jujur kepada Tuhan jauh lebih mudah, karena Tuhan itu pengasih dan penyayang, tidak mengingat-ingat kesalahan kita, tidak menyimpan dosa dan kesalahan kita, dan tidak menghukum kita setimpal dengan salah atau dosa kita. Lewat doa, kita mudah mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, dan itulah sebuah pertemuan yang mengagumkan. Tuhan meminta kita untuk tidak hanya mengungkapkan isi hati kita kepadanya, tetapi juga kepada orang lain sesama kita. Kita bisa memulai berkata jujur apa adanya dengan orang-orang terdekat kita. Orang tua kita, saudara kita, suami atau istri, atau dengan sahabat kita. Tentu saja ini akan membantu kita untuk semakin berkata jujur dengan siapa saja. Namun, satu hal yang perlu kita ingat, bahwa ketika kita mengatakan iya atau tidak perlu dibarengi sumpah. Kita sendirilah yang mampu membuat diri kita dipercaya orang lain. Apa yang kita ucapkan, orang bisa melihat kedalaman hati kita, lalu percaya dengan kita. Karena apa yang kita ucapkan
adalah apa yang ada di dalam hati kita. Orang yang suka atau biasanya bersumpah palsu atau berbohong dalam hidupnya pasti akan mengalami masalah demi masalah, karena berkat Tuhan sesungguhnya terhalang atau terhambat. Orang yang suka bersumpah palsu atau berbohong adalah pertanda bahwa ia telah meremehkan Tuhan dan menganggap bahwa Tuhan tidak mendengar apa yang ia ucapkan. Mari kita sadari bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan. Itu artinya semua yang ada pada kita, jumlah helai rambut, bentuk hati kita, termasuk isi hati kita, dan sebagainya, sangat diketahui oleh Tuhan. Karena Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang Maha Tahu segalanya. Marilah kita belajar dari Santo Antonius dari Padua yang kita peringati pada hari ini untuk berani berkata ya jika ya, dan berani berkata tidak jika tidak. Marilah kita memohon rahmat Tuhan agar memampukan kita untuk berani memerangi kebohongan, berani berkata jujur, berani berkata benar, dan bertindak benar pula. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian.